Jadi kalau itu kayaknya kita cuma satu kali yang kita ingat itu dari Enggak, sebenarnya sih bercandaan kita aja. bercandaan kita aja sebenarnya nggak banyak dia juga lancar banget, maksudnya nggak kalau dibilang kayak kesadaran dia banyak lupa enggak juga, cuma kita sering bercandaan aja jadi bahan bercandaan. Dia oke banget, dia main juga oke banget. Iya, Jadi perpaduan siapa katanya? Perpaduan siapa? Maudy Ayunda. Kasihan tau Maudy Ayunda dia gak kenal gue, kupingnya gerak-gerak. Tapi kayak Cinta sendiri kan di sini aktingnya supernatural, banyak mungkin kalau dilihat sendiri gampang nangis ya kita ya, jadi kayak menghayat itu ada nggak sih Kak treatment kamu khusus untuk mendalami peran-peran seperti itu Kak? Kalau treatment khusus mungkin karena kebetulannya tidak schedule produksinya emang kayak udah di-set pas banget, jadi kayak adegan yang sama teman-teman yang happy tuh kita nungguin pas udah masuk ke rumah tuh udah mulai akhir-akhir syuting itu mungkin aku udah nge-set diri aku juga kalau misalnya ada adegan hari ini ada apa aja ya gitu di rumah sebelum besoknya syuting. Oh ada ini, jadi aku biasanya tuh kalau emang adegannya dari mulai pagi udah gini gitu bilang ini moodnya, jadi aku udah nge-set dari aku berangkat tuh aku mulai biasanya aku pakai lagu sih, aku lumayan sensitif kalau pakai lagu, jadi aku udah mulai hari itu playlist aku kalau lagi nunggu aku punya playlist sendiri, dan itu playlistnya bukan playlistnya Yunus Regar, itu playlistnya Kaluna aku punya gitu. Jadi dan aku itu diskusi sama Kak Asaf kayak Kak kalau Luna denger ini nggak sih ya nih, jadi kita kayak ada beberapa lagu yang kita rasa itu adalah playlistnya Kaluna, dan kalau misalnya udah mulai sini yang rasa cukup berat aku lari ke lagu itu, aku nyanyi dulu aku lari ke lagu itu playlist itu. Tapi kalau kamu sendiri pressure gak sih mungkin jadi peran utama ini yang berat banget juga karakternya ke diri kamu sendiri, pernah gak sih ada momen seperti itu Kak? Pressure ada banget, apalagi ini kan dari novel yang bestseller gitu, jadi aku juga gak pengen mengecewakan siapapun yang udah percayakan ini ke aku. Jadi ketika kita ada proses reading waktu itu aku ngerasa kayaknya gue masih harus build karakter Kaluna ini lebih utuh lagi deh. Jadi kayak setelah selesai kita reading itu sore aku ambil kelas acting lagi untuk bisa ngebentuk karakter Kaluna ini. Tapi ini memang ada yang relate gak di dalam kehidupan kakak juga? Oh banyak sekali kebetulan relate-nya mungkin, tapi ya alhamdulillah hidup aku tidak seberat Kaluna gitu, tapi masa sedikit banyak aku ngerasa relate sekali sih, dan gak cuma aku doang, banyak orang, apalagi teman-teman aku juga ketika aku riset gitu, teman-teman aku rata-rata banyak banget yang sandwich generation di sekeliling aku. Kalau dirimu itu seperti apa sih kamu daripada pemain, relate itu gimana? Bagian apa? Atau chemistry sih sama aku? Oh, kalau aku relate-nya dari itu kan, aku bilang tadi kalau ini anak bungsu, relate-nya kalau dari aku anak bungsu rasa sulung, relate banget buat aku. Kalian nih? Yang paling relate nih, sebenarnya aku justru merasa relate banget sama Kaluna, karena mungkin gini, Kaluna itu kan sebenarnya representasi kita semua gitu, cuma dengan settingan berbeda, level yang berbeda. Makanya pas aku ditawarin film dan aku tahu ceritanya, memang aku ngerasa wah gila, Kaluna ini ya kita semua gitu. Apa yang momen apa Kak? Mungkin benar-benar ngerasain kayak gimana jadi pelanggung, apalagi kalau aku gitu melihat Kaluna itu banyak banget, aku ngerasa bercermin juga biarpun settingan dan level berbeda kan bilang tadi. Misalnya aku dulu harus tiba-tiba jadi punya tanggung jawab menggantikan sosok ayah gitu pas ayah meninggal gitu. Jadi aku ngerasa kayak struggle-nya, ada mimpi yang tiba-tiba harus dipendam dulu, itu aku ngerasain banget. Tapi kamu sendiri jadi lebih ke deep banget gak sih Kak, kayak malah jadi belum apa-apa udah nangis duluan, atau mungkin ada di momen itu, ada gak sih momen kayak gitu? Yang justru waktu titik dimana, karena aku di scene aku ini kan scene happy semua, memang ada beberapa scene yang menemani Kaluna gitu, jadi aku tahu dan aku udah baca full juga, jadi waktu baca aja beberapa scene aku ngerasa aduh gitu. Nah ada satu momen waktu aku lagi nemenin Nita syuting, karena aku juga pengen banget ngeliat adalah salah satu scene-nya yang memang menurut aku deep banget buat aku sendiri, aku ngerasa relate banget. Itu waktu nemenin aku sampai harus keluar dulu karena aku ngerasa sakit banget. Tadi juga sempat ada settingan bercandaan tim anak yatim. Itu seperti yang relate banget sampai ceritanya ke sana. Ya kita sih relate banget ya, kita Itu kayak internal jokes kita internal sebenarnya jokes kita sih, tapi ternyata untuk yang merasakan yang sama emang jadi udah bahan bicara aja sih buat kita ya gitu. buat kita jadi bicara itu internal jokes aja sih. Dari Karena bapak kita jadi kumpulnya tetanggaan gitu ya. Aduh mau lanjutin ini susah. Kalian sendiri mungkin pada saat dimuranin itu, atau mungkin pada saat treatment itu, kamu kayak nge-flashback diri kamu sendiri gak sih? Mungkin gue se-struggle itu ya hidup sampai sekarang, itu ada gak sih momen-momen kayak gitu? Pasti, tapi itu kayaknya fasenya pas lagi baca skenario dan baca bukunya. Jadi ketika ditawarin itu momen flashback itu malah di situ. Makanya aku sampai sempat aku pas baca skripnya aku berhenti dulu di scene, aku ada chatnya di Instagram sama Kak Sabrina.
aku bilang kak, aku baru baca sampai scene 101, aku stop dulu ya karena aku sesek banget bacanya. Jadi aku istirahat dulu, terus kayak nanti aku lanjutin ya kak. Habis itu kita diskusi soal karakternya Kaluna. Karena aku ngerasa kayak hidupnya Kaluna ini pelik banget, tapi aku juga ngeliat sedikit banyak ada akunya di situ. Jadi aku ngerasa aku pun Kaluna gitu. Kalau Kavita sendiri kan kalau dilihat heboh dulu ya di Instagram, nggak pernah ada sedihnya ya Bun. Kalau Ibu kayak salah satu juga yang merasakan atau kayak gimana ya? Justru karena hebohnya saya itu menutupi kesedihan saya. Banget. Oke. Susah loh pura-pura bahagia ini. Sesungguhnya aku pun juga Kaluna, Mbak. Iya, aku pun juga Kaluna. Seperti yang dibilang sama Kanita, sama Kak Derby, kita semua ini benar-benar adalah Kaluna gitu. Dan aku pun juga relate banget dengan karakter Kaluna. Seperti yang tadi Mbak bilang, token habis segala macam, itu pun aku merasakan gitu. Kayak mama aku minta, Kak tolong dong isi token. Itu saya setiap hari, setiap minggu lah ya isi token ya. Kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya, banyak sih Mbak, mungkin nggak seberat Kaluna tapi kayak kita merasakan gitu. Tapi kan mungkin sudah hampir semuanya jadi orang tua, dan di sini posisinya kan sebagai anak udah merasakan sandwich generation. Kalian lagi sebagai orang tua melihat sendiri anak harus struggle seperti itu, gimana sih rasanya gitu? Nah itu sama kayak soundtrack kita. Berakhir di aku ya, semoga berakhirnya di kita ya Mbak ya. Kayak kita berharap anak-anak kita nggak merasakan gitu. Maksudnya kita sih pasti itu bagian dari usaha kita ya. Kita apalagi dengan nonton ini kan kayak lebih kebuka lagi gitu kan, bahwa memang kayaknya ya pasti harapan kita anak-anak kita jangan sampai jadi kayak Kaluna, jangan sampai jadi kayak kita yang kita udah pernah laluin gitu. Dan itu kan jadinya cuma bisa usaha ya nanti. Oke, kita closing ya. Aku